Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Pembelian mobil bekas menggunakan jasa kami ada dua pilihan. Pertama, pesan mobil di kami. Dicarikan mobilnya sampai dapat. Kemudian kita bantu perbaikan sampai mobilnya tidak ada PR. Jadi kita bisa bantu rapi-rapi unitnya. Kemudian kita juga bisa bantu urus-urus surat-surat. Misalnya mau cabut berkas, mutasi, balik nama, perpanjang pajak. Semuanya kita akan bantu sampai mobil dikirim ke rumah pemesan. Jadi kita tidak lepas setelah pengecekan. Untuk pilihan pesan mobil di kami, Anda terima duduk manis saja di rumah. Kemudian yang kedua, jasa inspeksi. Misalnya Anda sudah punya targetnya sendiri, Anda sendiri yang menentukan unitnya. Yang seperti itu juga bisa. Untuk pilihan jasa inspeksi, kami hanya bisa bantu inspeksi unitnya saja. Jika Anda berminat, silakan kontak kami ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Hari ini saya mau bahas kondisi mobil pesanan Pak Ruli dari Bontang, Kalimantan Timur. Honda Freed tipe E PSD tahun 2015 last facelift. Pak Ruli ini memilih pesan mobil di kami, jadi dibantu segalanya. Saya akan bahas kondisinya mulai dari depannya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecat ulangnya baik. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Chrome yang ada di grill ini juga kondisinya masih baik sekali. Bumper depan ini overall tidak ada pecah parah. Kondisinya baik. Fog lamp bagian kiri juga sama, kondisinya utuh. Headlamp kanan kiri sama, semuanya utuh. Dan untuk kap mesin, kondisi catnya juga baik. Kap mesin ini saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 156 mikron. Jadi sudah pernah dicat ulang satu kali untuk kap mesin ini. Velgnya masih original 15 inci. Dan untuk kondisi cat velgnya baik, two tone polish. Profil bannya 185 65 ring 15. Produksi bannya di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2021 jelas masih layak sekali dipakai. Ketebalan juga masih di 7,61 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban depan kanan ini. Kampas remnya di atas, besinya di bawah. Ini ya, sudah tipis, sudah minta waktunya diganti. Sudah saya jelaskan kepada pemesan untuk penggantian kampas rem depan kanan kiri itu 600.000. Dinner fender bagian kanan ini utuh. Spakbor depan kanan kondisi catnya baik. Ketebalan catnya 123 mikron, sudah pernah cat ulang. Spion bagian kanan ini kondisi catnya baik. Mikasen utuh. Pilar-pilar ini kondisi catnya baik. Masih original. Bagian atap masih original. Kondisi catnya baik, tidak ada pudar, tidak ada lecet, jamur bisa hilang dipoles. Antena utuh. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2021 sama rata dengan bagian depan 7 mm. Layak sekali dipakai. Velg bagian belakang kanan ada lecet-lecet seperti ini. Untuk velg two tone polish jika dicat ulang itu jelek. Warnanya nantinya tidak seperti ini. Ini kan seperti chrome ya. Bisa satu velg 150.000. Jadi tergantung pemesannya. Pengereman bagian belakang tromol. Sudah saya cek mulai dari parking brake-nya dan remnya. Untuk kampas rem bagian belakang masih bagus. Fender belakang kanan kondisi catnya baik. Ketebalan catnya 92 mikron masih original. Pintu belakang kanan kondisi catnya baik. Ketebalan catnya 81 mikron masih original. Di bagian sela-sela pintu sedikit luka, ini bekasnya membuka pintu kena tembok ya. Tidak ada pecah parah, hanya luka-luka sedikit. Bagian pintu driver
141 mikron. Pernah dicat ulang 1 kali dan ada peredamnya di dalamnya. Untuk pilar A, pilar B, pilar C, pilar D semuanya sudah saya cek. Seperti ini dalamnya, ada las titik pabrikannya. Jadi jelas mobil ini belum pernah ngeguling. Belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Dan silar pintunya juga utuh meskipun sudah pernah dicat ulang. Jadi bagian samping kanan ini kemungkinan hanya pernah ada lecet, kemudian dicat ulang. Sudah kita ukur ketebalannya tidak ada dempul tebal. Jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan dari samping kanan. Beberapa juga masih ada yang original. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini juga kondisi catnya baik. Ketebalan catnya bagian bagasi belakang ini 123 mikron, sudah pernah dicat ulang. Kaca belakang ini juga kondisinya baik. Stop lamp bagian kiri kondisinya utuh. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang, kondisinya baik. Ada sensor mundur 2 titik. Ada luka-luka sedikit saja. Overall tidak ada pecah parah. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian interior bagian belakang. Kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Trim bagian kanan ini juga utuh. Di sini ada tempat penyimpanan. Dongkrak, kunci roda semuanya ada lengkap. Kemudian bagian kiri juga utuh, tidak ada yang cacat. Karpetnya ini bawahnya di cover, aslinya ada. Dan untuk ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya di 7,72 mm. Masih bagus sekali untuk ban serep ini. Silar bagasi belakang ini utuh. Dan ini untuk rear cross membernya. Las titik pabrikannya. Ini las titik pabrikan. Tapi di sini ada beberapa korosi ya. Ini bisa dicat ulang. Belum ada yang keropos, hanya beberapa korosi saja. Ini bekasnya karetnya sudah keras tadinya. Ini kan jalur air ya, jadi masuk ke dalam karet. Jadi baiknya karet ini diganti. Untuk harga karetnya yang original 350.000. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada tabrakan keras dari belakang, karena mulai dari silar bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2021, semuanya sama rata, ketebalannya juga sama rata 7 mm, masih layak dipakai. Velg belakang kiri baret-baret halus ada ya, seperti ini, wajar, namanya juga mobil dipakai. Yang saya jelaskan tadi, jika mau dicat ulang bisa 150.000 per velg. Fender belakang kiri kondisi catnya baik, ketebalan catnya 97 mikron, masih original. Pintu belakang kiri kondisinya catnya baik. Di bagian bawah ini juga masih original. Ini ciri-ciri cat original, ada garisnya seperti ini. Ketebalan 145 mikron, sudah pernah dicat ulang. Pintu depan kiri kondisi catnya baik. Ketebalan catnya masih original. Dan bagian depan kanan kiri dia ada peredamnya, beda dengan bagian belakang. Nah, spion bagian kiri ada lecet-lecet di bagian ini, tidak bisa dipoles. Pecah parah tidak ada, mikasen kanan kiri utuh. Spakbor depan kiri kondisi catnya baik, ketebalan catnya 91 mikron, masih original. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2021. Semua 4 ban produksi di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, jadi produksi di tahun 2021 jelas masih layak sekali dipakai. Untuk ampas rem itu semuanya rata-rata digantinya, jadi kanan dan kiri itu rata-rata, jika tipis itu barengan. Dan tadi kita sudah ukur bagian kanan dan ini bagian kiri.
besinya di bawah, kampas remnya di atas. Sudah minta waktunya diganti. Yang saya jelaskan tadi untuk kampas rem depan, kanan kiri 600.000. Inner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini yang original catnya di pilar-pilar, di bagian atap, dan di beberapa pintu banyak yang masih original. Dan yang pernah dicat ulang di bumper, kap mesin, di beberapa pintu, bagasi belakang, saya lihat catnya menggunakan cat oven, bagus sekali. Kemungkinan masuk ke asuransi, keliling dicat ulang. Dan sudah kita ukur ketebalan catnya rata-rata baik, tidak ada dempul tebel. Artinya hanya pernah ada lecet kemudian dicat ulang, masuk ke asuransi, bukan bekas tabrakan keras. Jika pernah ada tabrakan keras pastinya di dempul tebel, dan ketebalannya juga akan tinggi. Mobil ini tidak ada dempul tebel, rata-rata ketebalannya masih baik. Jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kemudian untuk kondisi saat ini juga bagus banget catnya. Hanya ada luka-luka sedikit saja di spion, kemudian di beberapa pintu, di handle, tidak banyak. Kemudian di bagian rear cross member itu ada beberapa korosi muncul, itu baiknya di repaint atau dikasih grease, jadi agar tidak berkepanjangan korosinya. Saya hitung jika ingin dipaksakan dicat ulang di spion, pintu, ujung bumper, handle, berikut dengan rear cross member itu di 1.500.000, tidak banyak. Tapi jika mau dilewat juga tidak masalah karena tidak ada pecah parah, masih enak sekali dilihat. Misalnya hanya di salon saja. Untuk salon sih perlu, untuk warna putih pasti di sela-sela dalam bagasi itu banyak yang menguning. Baret halus juga bisa hilang. Untuk jenis MPV nyalon mulai dari eksterior, interior, ruang mesin, bagasi belakang, total di tukang salon langganan saya 700.000. Mesinnya 1500 cc, 4 silinder iVTEC, tenaganya 118 PS, torsinya 146 Nm. Penggerak roda depan, transmisi otomatis konvensional 5 speed. Konsumsi bahan bakar dalam kota 12-13 km per liter, dan untuk rute luar kota 13-14 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mesinnya bagus, pembakarannya juga masih sempurna. Radiator ini juga masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus untuk pendinginannya. Untuk packing dan seal belum ada yang minta waktunya diganti. Ini packing cover valve kering, gearbox atas kering, dan untuk bagian bawahnya seal as roda bagian kiri kering, karter gearbox matic kering, seal krek as kering, karter mesin kering, seal as roda bagian kanan juga kering. Mobil ini kemarin sebelum saya review saya bawa ke bengkel resmi, ganti oli mesin dan oli transmisi otomatis. Sebenarnya tadinya masih ada catatannya, tapi Pak Ruli minta langsung diganti saja olinya. Jadi kemarin kita ganti. Mobil ini kilometernya 68.000, catatan awalnya di 70.000, 2.000 lagi. Dan saat ini oli mesinnya nanti ketemu lagi di kilometer 78.000. Ini hasil tes olinya, kita akan tunggu beberapa saat. 80,3%. Bagus ya, karena olinya baru. Kemudian untuk jenis gearbox AT konvensional, ada dipsticknya, bisa dicek. Ini saya akan perlihatkan. Kita tunggu beberapa saat, alat ini sedang membaca olinya. 80,3% sama, semuanya bagus sekali, jelas ya karena sudah kita ganti baru oli mesin dan maticnya. Turun beberapa persen itu karena terkena panas oleh mesin. Kemudian minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 4. Saya akan sesuaikan di DOT 4. 1,4%, alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi sepertinya pernah dikuras, masih bagus. Aki menggunakan merek Hamaron 35 ampere 12 volt. Ini hasil tes kesehatan akinya.
Baterai tes menggunakan aki kering, CCA nya dia 300, please white, good, masih bagus sekali. Histori pembeliannya memang tidak ada, tapi kita punya alat ini. Jika memang sudah tekor atau soak, alat ini akan menunjukkan replace, mengganti. Dan hasilnya akinya masih bagus, layak dipakai. Kap mesin ini sealernya utuh, stikernya juga masih original, dan untuk apron, cross member depan, bullhead semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci dapat 1, remote-nya juga masih original. Kata ownernya sih lagi dicari, ada 2, jadi belum ketemu. Katanya jika ketemu nanti dikirim ke rumah saya. Tapi tetap saya pahitkan kepada pemesan karena takutnya tidak ketemu. Untuk kuncinya jenis frit seperti ini sudah immobilizer. Harganya di 700.000 jika ingin buat. Dan untuk remote-nya ini juga lumayan mahal, 1.500.000. Jadi saya pahitkan karena takutnya tidak ketemu kunci serep atau remote serepnya. Door trim bagian driver detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Di bagian ini sudah di retrim, rapi, kulit jahitannya juga bagus. Dan untuk kaca film bagian driver ada yang luka, nitik. Untuk kaca film hitungannya yang biasa, merek-merek biasa itu 100.000, dan jika ingin yang bagus itu 250.000 satu kaca. Power window-nya juga aktif. Detailnya sebenarnya tidak ada yang sobek ya, hanya ada nitik saja, tidak terlalu kelihatan. Tapi karena saya detail, saya akan jelaskan jika ada luka. Bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Bagian belakang kiri, nah di situ juga ada luka. Mungkin di kamera tidak terlalu kelihatan ya, tapi di situ ada luka. Jadi hitungannya jika mau diganti yang biasa 200.000 kanan driver dan bagian belakang kiri, atau yang bagus mereknya itu di 500.000 jadi 2 kaca. Power window-nya aktif, bagasi belakang kaca filmnya baik, kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik, power window-nya aktif. Dan untuk electric mirror, electric power retract semuanya aktif. Ini untuk power retract bagian kanan aktif, kemudian untuk electric mirrornya bagian kanan ini aktif, power retract bagian kiri aktif, electric mirrornya bagian kiri ini juga aktif, semuanya berfungsi dengan baik. Door trim bagian depan kiri kondisinya sama utuh, tidak ada yang cacat dan sudah di retrim rapi. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk joknya sudah di retrim juga permanen. Kondisinya retak-retak sedikit ada di bagian ini. Kerut-kerut, bukan retak ya, kerut ya. Ini satu, kemudian di bagian ujung sini juga ada beberapa yang kerut. Armrest masih bagus, bagian atas masih bagus, dan bagian armrest di bagian driver masih bagus. Nah di bagian ini beberapa ada yang kerut juga. Nah ini ya, sobek sih tidak, hanya kerut, agak bule. Nah seperti ini. Overall untuk sobek, retak itu tidak ada, hanya kerut-kerut saja. Dan jika mau diganti beberapa juga bisa, misalnya satu baris ini 150.000, kemudian bagian ini 150.000. Yang sudah kerut-kerut parah misalnya bagian ini mau diganti 150.000, kemudian bagian jok penumpang bagian depan, bagian kiri, tengah, jadi tinggal dikalikan saja. Door trim bagian kiri utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk door trim bagian kanan juga sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Pintu sliding doornya juga kanan kiri berfungsi dengan baik. Bagian kiri saya akan coba, ini dari tombol di dashboard. Kemudian plafon bagian baris kedua ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Ventilasi AC bagian tengah ini juga kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Joknya baris kedua ini captain seat, kondisinya baik, tidak ada kerut. Bagian kanan juga sama, kondisinya baik. Dan untuk
trim baris ketiga, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Joknya baris ketiga ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, tidak ada yang kerut. Trim bagian belakang kanan kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian baris ketiga kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir, besi-besi di jok tidak ada karat, besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini 3.300.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan Desember 2023. Platnya 2025. Mohon maaf saya tutup alamat dan namanya ya, karena dilarang oleh pihak YouTube. Nantinya terkena pedoman komunitas. Untuk keasliannya STNK ini semuanya sudah saya cek, nomor rangka dan mesin juga semuanya sudah saya cek, semuanya sesuai. Mobil ini tangan kedua, faktur juga masih disimpan. Dan ini hasil diagnosanya. Saya akan masuk ke menu Honda. Nah, di sini saya akan pilih Freed. All system. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Engine bagus, AT bagus, ABS bagus, SRS airbag bagus, semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya, tidak ada yang di jumper, tidak ada yang diputus, sensor juga tidak ada yang dimatikan, semuanya pas, no fault. Jadi jelas kelistrikannya mobil ini bagus. Kilometernya 68.000. Dan ini kondisi setirnya, fisiknya masih bagus. Kemudian kulit jeruknya masih ada, emblem chrome yang di setir ini juga masih bagus. Untuk pedal rem dan gas juga tidak ada yang habis total. Tapi mobil ini tidak record service, jadi histori servisnya itu tidak ada, buku servisnya juga tidak ada. Jika kita melihat dari kondisi setir yang masih utuh seperti ini, kemudian pedal rem dan gas juga tidak ada yang habis total, tidak botak, kilometer 68.000 masuk akal. Kemudian kemarin sekalian saya ganti oli transmisi otomatis dan oli mesin, sekalian saya print out. Ini hasil print out kemarin, ganti oli mesin dan oli transmisi otomatis. Catatannya juga ada ini. Nanti di kilometer 100.000 ganti oli transmisi otomatis berikutnya. Kemudian ganti oli mesin di 78.000. Totalnya habis di 1.170.000 ini. Ini yang diganti-ganti kemarin filter oli, kemudian oli mesin, oli matic. Di sini juga tercatat kilometer terakhirnya di 68.000. Ini tanggalnya 10 April 2023 di Honda Auto Cilegon. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Tekanan oli di samping kiri, di bawahnya electric power steering, kemudian check engine, aki, kemudian ABS di sebelah kanan, airbag di sebelah kanan. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus ya, ketika mesin hidup, indikator check engine, tekanan oli, aki, airbag, ABS semuanya mati ketika mesin hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa, hasilnya pas semua, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini kelistrikannya bagus. Kemudian untuk power steeringnya enteng, ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif. Kaca film ini kondisinya masih bagus, dan di sini ada yang baret di atas kaca tengah. Ini bekasnya tidak rajin mengganti karet wiper, kena ujungnya karena dia ada besinya. Ini tidak bisa dipoles. Ini bisa hilang 100%, masuk di spesialis kaca, dipoles 600.000. Dan untuk bagian tengahnya belum ada yang baret, jadi belum merusak pandangan sebenarnya. Tapi di sini karena saya detail, yang seperti ini juga akan saya sampaikan. Takutnya mau dihilangkan 100%, bisa. Kemudian wipernya, airnya masih hidup, dan ngipasnya sudah kurang detail ya. Nah ini ada sisa, jadi baiknya karet wipernya ini diganti, 150.000. Wiper belakang masih bagus, airnya masih hidup, dan ngipasnya masih baik.
Ventilasi AC bagian kanan ini utuh. Kemudian di pilar A dia ada tambahan tweeter. Ini modifikasi. Kemudian dashboard ini juga tidak ada yang cacat, tidak ada pudar. Ventilasi AC bagian kiri utuh. Laci masih pada bagus. Tidak ada yang cacat. Ventilasi AC bagian tengah ini juga bagus, dan lampu hazard juga berfungsi dengan baik. Head unit, monitor masih aktif. Audio steering switchnya juga masih aktif, berfungsi dengan baik. Dan ini tuas transmisi otomatisnya Girate 5 speed konvensional. Sudah saya tes mulai dari mesin dingin sampai panas. Transmisi otomatisnya masih normal. Kemudian untuk kamera mundurnya juga aktif. Kemudian AC sudah digital. AC-nya mobil ini kurang dingin, sudah saya jelaskan kepada pemesan. Kurang maksimal, dingin mendingin tapi kurang maksimal. Jadi kita akan ganti filter AC-nya nanti, dan kita akan tambah freonnya. Kita akan posisikan di 20. Ini saya akan perlihatkan dengan alat termometer dan kecepatan angin. Nah, ini kemarin maksimal itu dapat di 23 derajat Celcius. Nah, ini sudah dapat di 24,5 derajat Celcius. Ini kemarin mentok di 23. Untuk kompresornya sudah saya cek, masih bagus, belum ngorok. Magnet clutch-nya juga masih bagus, hanya dia kurang freon saja dan perlu ganti filter AC. Filter AC 150.000, kemudian tambah freon 150.000. Semuanya masih pada bagus, tidak ada yang cacat. Fungsinya masih pada bagus. Seat belt ini juga fungsinya masih pada bagus. Hand grip juga semuanya masih pada bagus. Sun visor bagian penumpang depan juga keadaannya, fungsinya masih pada bagus. Spion tengah juga keadaannya masih bagus. Sun visor bagian driver juga sama, fungsinya dan keadaannya masih bagus. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Ruli dari Kalimantan Timur. Untuk kaki-kaki juga mobil ini ada perbaikan di bagian kanan 2 titik. Saya pahitkan di 1.500.000 sampai 2 juta. Takutnya ganti shock breaker. Dana tersebut sudah total. Mobil ini layak dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas sudah bagus sekali. Untuk mobil bekas pastinya ada perbaikan, ada PR, karena mobil bekas dipakai. Tergantung owner lamanya, merawatnya bagaimana. Dan untuk PR fatal sih mobil ini tidak ada. Kemarin juga sebelum dibayar sudah saya sampaikan total kondisinya kepada Pak Ruli. Bahkan unit ini juga Pak Ruli sendiri yang mengarahkan saya ke unitnya. Artinya Pak Ruli sendiri yang melihat di marketplace Facebook, kemudian di kontak ownernya, saya diarahkan, kemudian ditawar langsung oleh Pak Ruli. Jadi tugas saya kemarin inspeksi unitnya saja. Dan mobil ini deal di harga 201 juta. Dan perbaikannya jika dihitung-hitung dengan jasa saya semuanya di 215 jutaan. Jadi jika Anda ingin pesan mobil seperti ini, untuk update harga saat ini Dana aman. Untuk saat ini Honda Freed tipe E PSD tahun 2016 yang sudah facelift. Dana aman siapkan di 110 juta sampai 115 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Karena Anda juga bisa cek sendiri di aplikasi yang namanya OLX atau di marketplace Facebook. Cek pasarannya masih di atas 205 juta unit seperti ini. Dan pastinya juga harus ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Jadi dana aman segitu. Dan untuk detail-detail perbaikan yang saya sampaikan itu beberapa banyak yang tidak fatal, artinya bisa dilewat. Jadi budgetnya pemesan sendiri yang menentukan. Apalagi pemesan juga bisa nawar sendiri langsung ke ownernya. Jadi jika memang dapatnya harganya murah, kemudian perbaikan beberapa ada yang mau dilewat, jelas dananya akan ada sisa.
Karena saya tidak all in, semuanya ada hitungannya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yudha Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudhaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya. Misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa. Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda waiting list. Silakan Anda antri. Nanti kita akan data Anda. Di hari kita buka pesanan yang sudah waiting list, kita akan kabari masing-masing. Jadi prosesnya 1 bulan saya buka 1-2 kali pemesanan. Di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan lihat saja update-nya. Sudah mendekati 5 list pesanan tersisa, tandanya kita sudah mau buka pesanan. Kemudian mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang balasnya kami bertahap. Balasnya kami satu persatu, jadi mohon maaf, mohon dimaklumi. Jika Anda sabar juga pasti Anda bisa masuk di list pesanan. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.